Perkenalkan, nama saya Febri Tumeang. Saya kelas AK2C dengan NIM 2105081087. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Direct and Absorption Costing. Selanjutnya saya akan membahas materi yaitu tentang direct costing. Direct costing itu adalah suatu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi variabel saja atau berpengaruh langsung dengan volume produksi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang absorption costing. Absorption costing adalah metode yang membebankan seluruh biaya manufaktur, baik variabel cost maupun fixed cost dalam produk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu variable and absorption costing, yaitu dua metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dengan tujuan untuk melakukan penjualan persediaan dan penentuan harga pokok penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu perbedaan variabel atau direct costing dibandingkan absorption costing. Yang pertama itu laporan laba rugi yang dihasilkan langsung dapat digunakan untuk melakukan analisis biaya volume laba. Yang kedua, biaya produksi per unit tidak mengandung biaya tetap. Yang ketiga, laba periode tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Yang keempat, memudahkan estimasi tingkat profitabilitas produk konsumen dan segmen bisnis. Yang kelima, laba bersih yang dihasilkan lebih dekat dengan aliran kas bersih. Yang keenam, efektif digunakan untuk kepentingan pengendalian biaya. Yang ketujuh, jumlah total biaya dinyatakan secara eksplisit dalam laporan laba rugi, sementara dalam absorption cost biaya tetap dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan. Dan yang selanjutnya itu adalah perbedaan antara metode variable costing dengan absorption costing terletak pada waktu. 1. Variable costing menentukan bahwa BOP tetap harus dibebankan segera pada saat terjadi atau menjadi biaya periodik. Sedangkan absorption costing menyatakan bahwa BOP tetap baru dibebankan kepada pendapatan pada saat produk terjual. Dan selanjutnya yaitu hubungan antara variable costing dan absorption costing atau full costing dengan laba. Yang pertama itu penjualan lebih besar dari produksi, maka menghasilkan laba absorption costing lebih besar dari laba variable costing. Yang kedua itu penjualan lebih kecil dari produksi, maka menghasilkan laba absorption costing lebih kecil dari laba variable costing. Yang ketiga, penjualan sama dengan produksi, maka menghasilkan laba absorption costing sama dengan laba variable costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu komponen absorption costing yang terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama itu yaitu biaya bahan baku, yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel atau variable costing, yang keempat biaya overhead pabrik tetap. Dan berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan absorption atau full costing dengan variabel atau direct marginal costing. Absorption costing yaitu digunakan untuk kepentingan eksternal dan memperhitungkan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produk tetap atau variabel. Dan harga pokok produk terdiri atas bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan variabel atau direct marginal costing digunakan untuk kepentingan internal, hanya biaya produksi yang bersifat variabel yang diperhitungkan dengan harga pokok.
BOP tetap digunakan sebagai biaya periodik dan harga pokok terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan full costing dan variable costing. Keunggulan metode full costing yaitu metode full costing mampu menampilkan total biaya overhead secara komprehensif karena mempunyai dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Cara ini dapat menunda biaya overhead ketika produk tersebut belum laku di pasaran. Sedangkan keunggulan metode variable costing yaitu cocok untuk kita yang hanya ingin merencanakan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Dapat digunakan untuk mengendalikan biaya, karena biaya variabel akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap diskresioner dan biaya tetap komitmen. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemesanan khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Selanjutnya itu ialah kelemahan full costing dan variable costing. Kelemahan full costing. Dalam metode full costing muncul sebuah klaim bahwa konsumen akan bersedia membayar berapapun harga produk agar dapat membeli barang sesuai dengan kualitas yang mereka inginkan. Cara ini hanya cocok untuk kita yang bergerak di bidang produksi kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya. Sedangkan kelemahan variable costing yaitu variable costing tidak cocok untuk perusahaan yang lebih bersifat musiman, karena hanya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Karena metode ini tidak memasukkan biaya overhead tetap, sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal metode variable costing. Seperti soal, PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unitnya itu 500.000. Biaya produksinya yaitu terdiri dari biaya variabel per unit, bahan langsung yaitu 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabriknya 30.000. Biaya tetap per tahunnya 12 juta. Persediaan barang jadi yaitu unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit 50.000 dikali 80 unit maka 4 juta. Dari data di atas maka hitunglah HPP menggunakan variable costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Nah, untuk menjawabnya yang pertama yaitu biaya produksi berdasarkan direct costing. Caranya kita dapat melakukan rumus yaitu bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel. Ini langkah yang pertama. Nah, kita tambahkan yaitu 110.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 menghasilkan 200.000. Laporan laba rugi berdasarkan direct variable costing yaitu penjualannya 80 unit dikali 500.000 maka hasilnya 40 juta. Biaya variabelnya itu juga harga pokok produksi yaitu 80 unit dikali 200.000 maka menghasilkan 16 juta. Beban administrasi dan penjualannya 80 dikali 50.000 menghasilkan 4 juta. Total variabelnya yaitu 20 juta di mana ditambahkan harga pokok produksi ditambah beban administrasi dan penjualannya maka menghasilkan 20 juta. Dan margin kontribusi 20 juta. Biaya tetapnya itu yang terdiri dari overhead pabrik tetap 12 juta, beban administrasi dan penjualan 7 juta. Total biaya tetapnya 19 juta. Nah, laba netonya juga 1 juta. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing yaitu 3.400.000 dikurang 1 juta menghasilkan 2.400.000. Nah, berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit. Dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing yaitu 320.000 kita kurangkan dengan 200.000 kita kalikan 20 maka hasilnya 2.400.000. Nah, demikianlah untuk mengerjakan contoh soal dari metode variable costing. Nah, demikian dari tugas saya mengucapkan terima kasih.